Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Konstruksi Sipil. Di sini kami akan membahas mengenai kaitan perhitungan data bor atau lab terhadap daya dukung tiang pancang. Tim kami beranggotakan yang pertama Ana Nazira, yang kedua Atika Damayanti, yang ketiga saya sendiri Nandita Ayu, yang keempat Rizal Fadilah, dan yang terakhir Torik Abdul Jalil. Topik pembahasan yang akan kami bahas di video ini, yang pertama yaitu pendahuluan mengenai tiang pancang dan pengeboran, yang kedua yaitu uji laboratorium, yang ketiga pemeriksaan tanah, dan yang terakhir perhitungan daya dukung pondasi tiang pancang. Yang pertama ada pondasi dalam. Pondasi dalam merupakan struktur bawah suatu konstruksi yang berfungsi untuk meneruskan beban konstruksi ke lapisan tanah keras yang berada jauh dari permukaan tanah. Suatu pondasi dapat dikategorikan sebagai pondasi dalam apabila perbandingan antara kedalaman dengan lebar pondasi lebih dari 10 meter. Material pondasi dalam biasanya dari kayu, baja, beton bertulang, dan beton peratakan. Pondasi dalam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pondasi tiang pancang dan pondasi bor pile. Di sini kami akan membahas pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang adalah tiang yang ditanam ke dalam tanah hingga mencapai kedalaman tertentu. Pemasangan tiang dilakukan dengan menggunakan mesin pemancang agar kekuatan dan kestabilan tiang dapat terjamin. Dengan begitu, pondasi tiang pancang sangatlah ideal untuk membangun bangunan yang tahan gempa, tahan air, dan memiliki beban yang cukup berat. Selanjutnya ada kelebihan dari pondasi tiang pancang. Yang pertama ada fleksibilitas. Pondasi jenis tiang pancang memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi dalam penggunaannya. Dalam perencanaan pembangunan, denah pondasi tiang pancang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dan juga rancangan yang diinginkan. Dengan demikian, penggunaan pondasi tiang pancang menjadi pilihan yang tepat untuk menjamin keamanan dan kekokohan bangunan yang akan dibangun. Yang kedua ada daya tahan yang lama. Penggunaan pondasi jenis tiang pancang akan memberikan kekokohan yang lebih baik pada bangunan. Hal ini disebabkan karena pondasi ini mampu menahan beban struktur bangunan dengan lebih efektif dan juga mengurangi resiko terjadinya pergeseran tanah. Yang ketiga ada mengurangi galian. Indonesia sebagai negara kepulauan yang iklim tropis memiliki kondisi tanah yang cenderung lembab dan juga korosif. Dengan menggunakan pondasi yang tepat, kerangka pondasi bangunan dapat terlindungi dari karat, pelapukan, dan juga zat-zat korosif lainnya. Yang terakhir ada kuat. Penggalian berlebihan dapat memberikan dampak buruk pada kekuatan tanah. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran tanah yang berbahaya. Yang selanjutnya terkait daya dukung tanah. Dalam perencanaan pondasi tiang pancang, daya dukung tanah diperlukan sebagai perhitungan dari perencanaan tiang pancang tersebut. Daya dukung tanah adalah kemampuan tanah untuk menahan beban konstruksi. Daya dukung tanah ini dianalisis agar pondasi tidak mengalami keruntuhan geser dan penurunan berlebih. Daya dukung tanah tersebut ditentukan oleh jenis dan karakter tanah. Selanjutnya ada pula pengeboran, di mana pengeboran adalah suatu proses pembuatan lubang vertikal pada tanah atau batuan dengan menggunakan alat ataupun mesin untuk keperluan deskripsi tanah atau batuan. Pengeboran ini dilakukan bersama-sama dengan uji penetrasi standar di lapangan dan pengambilan contoh ataupun sampel dari tanah dan batuan. Nah, untuk pengambilan contoh tanah itu terbagi menjadi dua. Ada tanah terganggu atau disturbed sample dan tanah tidak terganggu atau undisturbed sample. Nah, contoh tanah dalam pengujian ini diambil pada perubahan lapisan tekstur maupun warna. Untuk penelitian kadar air aslinya, maka diadakan pengambilan contoh tanah asli dengan menggunakan tabung PVC diameter 2 inci. Untuk panjangnya sendiri adalah 20 cm yang selanjutnya ditutup dengan parafin di kedua ujungnya. Selanjutnya ada pengujian dari laboratorium. Pengujian digunakan meliputi yang pertama ada sifat fisik tanah atau indeks properties. Yang pertama ada kadar air atau water content, yang kedua ada berat jenis, yang ketiga ada berat isi, yang keempat ada Atterberg limit, dan yang terakhir ada hidrometer dan analisa saringan.
Selanjutnya yang kedua ada sifat mekanika tanah. Yang pertama ada uji triaksial U, yang kedua ada uji geser langsung, dan yang terakhir ada uji kuat tekan bebas. Berat isi tanah. Berat isi adalah perbandingan antara berat tanah dengan volumenya dalam keadaan asli di lapangan. Tujuannya yaitu untuk menentukan berat isi tanah dalam kondisi tanah asli yang relatif tidak terganggu atau undisturbed dengan cara menusukkan cincin cetakan ke dalam tabung sampel. Rumus yang digunakan pada uji ini adalah gamma sama dengan W2 dikurangi dengan W1 dibagi dengan volumenya. Selanjutnya yaitu pengujian uji geser langsung. Tujuan dari pengujian uji geser langsung ini yaitu mencari harga-harga parameter tanah, C atau kohesi, dan sudut geser dalam atau V. Mengingat kondisi tanah yang tidak homogen di sepanjang tiang akan memberikan nilai Pi dan C yang berbeda pula di sepanjang tiang. Besarnya sudut Pi bervariasi terhadap kedalaman, terutama pada bagian ujung bawah tiang yang akan mengalami peningkatan yang relatif besar akibat tumbukan saat pemancangan. Sedangkan jika tanah jenuh air, kohesi dominan pada tanah lempung akan tereduksi oleh peningkatan tegangan air pori akibat beban tumbukan yang relatif cepat. Bagian alat yang paling penting untuk mengukur kekuatan geser tanah pada alat uji geser langsung adalah kotak geser. Benda uji tanah berukuran luas antara 3-4 inci dan tinggi 1 inci dimasukkan ke dalam kotak geser yang terdiri dari belahan atas dan belahan bawah. Berikut gambar alat. Selama pengujian, air dapat keluar atau masuk dari benda uji tanah melalui batu pori yang diletakkan di atas dan di bawah benda uji. Tegangan normal atau vertikal diberikan pada benda uji melalui pemberian beban dengan sistem gantungan. Gaya geser berupa gaya horizontal diberikan pada bagian atas kotak geser, sementara bagian bawahnya tetap diam. Gaya horizontal diberikan dalam kecepatan deformasi yang tetap. Pengamatan dan pengukuran dilakukan terhadap deformasi dan gaya yang terjadi. Berikut rumus kekuatan geser. Berikut grafik hubungan regangan dan tegangan di mana akan didapatkan Taumax atau tegangan maksimum. Lalu di sebelahnya digambar garis lurus melalui titik-titik hubungan tegangan versus penggambaran garis lurus melalui titik-titik hubungan Tau versus sigma didapatkan pula parameter kohesi dan Pi atau sudut geser langsung. Untuk mendapatkan parameter C dan Pi dapat diselesaikan dengan cara matematis atau persamaan regresi linear. Selanjutnya ada uji triaksial. Tujuan dari pengujian triaksial yaitu menentukan parameter geser suatu contoh tanah, yaitu sudut geser dalam dan kohesi. Pada pengujian ini, benda uji tanah kohesif berbentuk silinder yang dibungkus karet kedap air yang diberi tekanan ke semua arah dan diberi tekanan aksial sampai terjadi longsoran menggunakan alat uji triaksial, seperti pada gambar. Dalam pengujian yang dilakukan, untuk menentukan sudut geser dan kohesi, diperlukan pertambahan regangan per menit yang diberikan pada benda uji dan perbandingan luas penampang benda uji dengan beban yang telah ditentukan dari tegangan pada ring dan pembacaan proofing ring
untuk mendapatkan tegangan aksial yang nantinya digunakan dalam mencari nilai maksimum grafik tegangan-tegangan dan grafik lingkaran Moore untuk mencari sudut geser dan kohesi. Berikut rumus-rumusnya. Selanjutnya ada contoh grafik tegangan-tegangan dan grafik lingkaran Moore. Dalam grafik tegangan dan regangan didapatkan nilai maksimum dari tegangan dan regangan tersebut. Lalu dalam grafik lingkaran Moore dibuat untuk mendapatkan sudut geser dan kohesi. Yang selanjutnya adalah pengujian kuat tekan bebas. Uji kuat tekan bebas ini merupakan cara yang dilakukan di laboratorium untuk menghitung kekuatan geser tanah. Uji kuat ini juga mengukur seberapa kuat tanah menerima kuat tekan yang diberikan sampai tanah tersebut terpisah dari butirannya, juga mengukur regangan tanah akibat tekanan tersebut. Tujuan dari pengujian ini adalah mencari harga-harga parameter tanah juga, yaitu kohesi dan juga sudut geser dalam. Dapat dilihat di kanan merupakan alat pada pengujian kuat tekan, di mana terdapat proving ring sebagai pembacaan untuk pengujian. Pengujian dilakukan menggunakan tanah undisturbed dan tanah yang sudah terganggu. Dalam pengujian uji kuat tekan bebas, terdapat output ataupun hasil pengujian serta perhitungan seperti berikut. Dapat dilihat bahwa ada sampel asli dan tidak asli. Ring merupakan pembacaan dari proving ring, di mana hal tersebut didapat pada saat pengujian. Lalu sisanya merupakan hasil dari perhitungan. Untuk alat proving ringnya memiliki kalibrasi 0,142 kg. Lalu terdapat pula strain rate serta A mula-mula dari sampel. Dalam pengujian ini juga terdapat rumus perhitungan yang digunakan. Ada luas penampang, beban, tegangan norma, sensitivitas, dan tegangan geser. Dari hasil pengujian serta perhitungan didapatkan grafik tegangan dan regangan yang didapatkan nilai QU maksimum yang nantinya dari hasil tersebut kita dapat mendapatkan nilai kohesi serta sudut geser dalam. Selanjutnya, setelah kita dapat data-data dari pemeriksaan tanah berupa pengujian di laboratorium, mulai dari direksir, geser langsung, kuat tekan bebas, pengujian berat isi tanah, data-data tersebut diambil untuk dilakukan perhitungan daya dukung tiang panjang untuk cara statis atau dari mekanika tanah. Next. Nah, secara statis ya, dihitung kapasitas dukung ultimate ini menggunakan teori tanah, di mana QU itu sama dengan QB plus QS dikurangi WP. Di beberapa literatur, rumus QU ini hanya QU sama dengan QB plus QS, tidak memperhitungkan WP atau berat sendiri dari tiang.
Nah, di samping ada gambar berupa bidang runtuh oleh gesekan dan juga terdapat gambar bidang runtuh akibat tekanan pada ujung tiang. Terus ada juga gambar di mana arah dari tekanan pada ujung tiang yang simbolnya QB, kemudian ada QS yang merupakan arah dari tekanan gesek tiang. Next. Nah, pada umumnya tekanan ujung ultimate itu rumusnya itu QU sama dengan QB plus AB atau dibagi luas penampang ujung bawah tiangnya, QB-nya itu. Nah, bisa dijabarkan juga bahwa CB atau kohesi tanah dikali NC ditambah PB kali NQ ditambah 0,5 dikali gamma dikali diameternya dikali NY atau faktor-faktor kapasitas dukung yang NY, NQ, NC ini didapat dari kuat geser, nilai kuat gesernya. Next. Nah, adapun tahanan gesek sisi tiangnya itu rumusnya itu QS itu sama dengan sigma dari AS dikali tau D. Nah, tau D ini didapat dari QS per AS, di mana AS ini adalah luas selimutnya, keliling dikali panjang tiangnya, keliling selimut dikali panjang tiangnya. Sama dengan kohesi antara dinding tanah ini ditambah dengan tegangan normal dikali tangan dikali pi D atau sudut gesek antara sisi tiang dan tanah. Next. Jika dikalkulasikan persamaan umum kapasitas dukung ultimate tiang untuk tiang tunggal itu seperti terampir rumusnya. Oke. Untuk perhitungan kapasitas dukung tanah itu dibagi menjadi dua, yaitu ada dalam tanah granular dan ada juga dalam tanah kohesif atau lempung. Nah, untuk tanah granular ini kami mengambil metode Paulos dan Davis, di mana rumus umumnya itu sama untuk mencari tahanan gesek ultimate AS dikali FS. FS-nya itu yaitu KD dikali PO atau tekanan overburdennya dikali tangan tegangannya. Di sini juga ada hubungan ada gambar hubungan antara ZC per D dengan sudut gesernya. Di gambar 2 ada gambar hubungan sudut geser tanah dengan KD tangannya. Kemudian ada gambar C-nya juga hubungan antara sudut geser. Di sini juga ada gambar sudut dinding tiang bentuk meruncing. Next. Nah, untuk perhitungan metode ini itu NQ-nya itu didapat dari hubungan antara sudut gesernya, di mana untuk mencari sudut gesernya itu dipakai rumus 1/2 dikali sudut geser 1 ditambah 40 derajat. Kemudian hasilin itu dilihat di tabel untuk mendapatkan NQ. Nah, untuk tahanan ujung ultimate-nya pada perhitungan kapasitas dukung tiang dalam tanah granular tuh QB itu sama dengan AB dikali FB, di mana FB itu sama dengan NQ dikali PB aksen. Selanjutnya ada kapasitas dukung tiang dalam tanah kohesif. Kami mengambil metode alpha. Dalam metode alpha ini yang diperhitungkan itu cuma perhitungan geseknya saja, tidak memperhitungkan tekanan ujungnya gitu. Di mana rumusnya itu sama QS sama dengan AS dikali FS, di mana FS sama dengan CD atau kohesi dikali CU, faktor adesi, alpha faktor adesi. Di sampingnya ada gambar faktor adesi untuk tiang panjang dalam lempung. Next.
Selanjutnya ada faktor aman tiang panjang. Setelah kita mendapatkan nilai QU ultimate-nya, maka bisa di perhitungan itu dibagi dengan faktor aman tiang panjangnya, di mana ada beberapa variasi untuk pembagian dari faktor aman tiang panjang. Nilai bagi untuk faktor aman tiang panjang. Ada yang 2,5, ada juga yang lainnya. Nah, variasi besarnya faktor aman yang telah banyak digunakan untuk perancangan tiang panjang biasanya menggunakan pembagi 2,5. Namun beberapa peneliti menyarankan faktor aman yang tidak sama untuk tahanan gesek di dinding dan tahanan ujung. Kapasitas izin dinyatakan dalam persamaan di mana QA itu sama dengan QB per 3 ditambah QS per 1,5. Kenapa penggunaan faktor aman 1,5 untuk tahanan gesek yang lebih kecil dari faktor aman untuk tahanan ujung tiang yang yaitu 3, karena nilai puncak dari tahanan gesek si tiang dicapai bila tiang mengalami penurunan 2-7 mm. Sedangkan tahanan ujung membutuhkan penurunan yang lebih besar agar tahanan ujungnya bekerja secara penuh. Jadi maksud penggunaan faktor-faktor aman tersebut adalah untuk meyakinkan keamanan tiang terhadap keruntuhan tiang dengan mempertimbangkan penurunan tiang pada beban kerja yang diterapkan. Nah, di sini juga ada tabel faktor aman yang disarankan oleh Rees dan O'Neill pada tahun 89, di mana terdapat klasifikasi strukturnya, ada monumental, tiang panjang monumental, permanen atau sementara, pondasi monumental, permanen atau sementara. Faktor amannya ada kontrol baik, kontrol normal, kontrol jelek, kontrol sangat jelek. Next. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan perihal kaitan dari data lab atau dari hasil pengeboran dan data lab untuk perhitungan daya dukung tiang panjang. Mungkin untuk presentasi kami dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.